Betapa kejamnya Anda. Betapa kejamnya Anda. Sekarang disebutnya kejam, tadi disebutnya lemah kalau saya nggak melakukan apa-apa. Jadi saya paham kan ya, dari what is exactly what you try to ask. Apa sih yang sebetulnya mau ditanya? Jadi Anda nggak boleh marah pada saya? Enggak, aku nggak marah. Tapi suara saya tinggi ya, kayak tadi ya. Iya. Iya. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, sempat menaikkan nada suaranya dalam sebuah sesi dialog dengan Andi F. Noya. Pertanyaan dianggap muter-muter mulai dari klub moge hingga hartanya yang tercantum dalam LHKPN. Sri Mulyani mengatakan jika pertanyaan wartawan kelas kakap itu hanya muter-muter dan tidak sesuai dengan penjelasan yang telah dia berikan sebelumnya. Kisah bermula ketika Andi F. Noya bertanya tentang alasan pembubaran klub moge yang dilakukan Sri Mulyani. Menurut Andi, Menteri Keuangan tersebut juga mendapat kritik dari beberapa orang atas keputusan tersebut. Ini moge ya, identik dengan kemewahan, apalagi kalau kita lihatkan banyak orang jengkel kepada kelompok-kelompok touring moge, karena seolah-olah mereka raja jalanan, kata Andi F. Noya. Memang ada citra negatif, tapi kan banyak juga orang yang marah pada Anda sebab itu hobi kenapa dilarang. Oke kita nggak persoalkan itu lagi, tambah Andi. Menanggapi hal tersebut, Sri Mulyani mengatakan tentang prioritas. Sebab ada hobi yang menurutnya harus direm, apalagi jika orang tersebut adalah pejabat publik. Tapi saya boleh jawab dong, hobi itu kan di Kementerian Keuangan atau DPJ, komunitas kan ratusan. Hari ini, hobi yang khusus ini memberikan mudarat yang lebih banyak, jawab Sri Mulyani. Bu Menteri, Anda tidak bisa menyamakan semua orang dengan sudut pandang Anda. Saya mendengar Anda juga mengatakan kenapa harus moge, kenapa nggak seperti saya tenang di rumah baca buku. Tapi tidak semua orang suka baca buku seperti Anda, kata Andi F. Noya. Mencoba mendinginkan suasana, Andi F. Noya mengatakan jika ini adalah kritik yang dilontarkan oleh beberapa orang yang sudah lama mengkritisi kinerja Kemenkeu. Wartawan senior ini juga berharap agar Sri Mulyani tidak marah padanya. Momen huru-hara ini dimanfaatkan oleh banyak pihak, mereka yang selama ini mengkritisi Kemenkeu. Jadi Anda tidak boleh marah dengan saya, kata Andi F. Noya. Enggak aku nggak marah, tapi suara saya tinggi ya, perlu saya turunkan, jawab Sri Mulyani. Sedikitlah, kata Andi yang kemudian disusul oleh ucapan terima kasih dari Sri Mulyani. Nah, gimana menurut Uncle dan Auntie semua? Setuju dengan jawaban Bu Menteri? Setuju atau tidak, jangan lupa subscribe di channel ini. Menteri Keuangan punya moge? Betul. Anda punya? Suami saya membeli itu, berapa itu nilainya? 150 juta waktu itu. Apapun, tapi Anda punya moge? Ada, satu. Itu identik dengan kemewahan? Iya pasti. Dan makanya saya bilang sama suami saya boleh beli tapi nggak boleh naik. Dia nggak pernah naik mobil itu sebenarnya. Jadi suami Anda menderita sekali punya istri seperti Anda ya? Kayaknya kita sudah berapa tahun ya menikah ya. Dari 88 kayaknya dia happy-happy aja. Karena dia tahu banget konsekuensi menjadi suaminya seorang Sri Mulyani. Betapa kejamnya Anda. Sekarang disebutnya kejam. Tadi disebutnya lemah kalau saya nggak melakukan apa-apa. Jadi saya paham kan ya dalam hal ini ya. Pertama saya tidak melarang Anda untuk naikin mobil itu, motor itu. Silahkan aja naik motor itu. Anda bubarkan klub saya. Ya dibubarkan. Apakah Anda tidak merasa hari ini, masyarakat, jangankan moge, kita semuanya yang biasa-biasa saja. Anak-anak pajak sekarang kalau dia pergi dengan emblem DJP, emangnya dia merasa confidence, dia tutup itu DJP-nya. Apa urusan dengan moge? Apa urusannya dengan moge? Itu kan judgement publik. Perasaan masyarakat yang sedang sangat meningkat. Anda Dan mewakili perasaan masyarakat, Anda tidak memikirkan perasaan saya? Oh, saya merasakan perasaan Anda yang saya dudukan begini kalau Anda sebagai jajaran pajak atau siapa Kemenku. Menurut Anda, kalau Anda betul-betul komit terhadap institusi pajak atau Kementerian Keuangan, mana yang lebih besar mudaratnya, risikonya? Kita dihabisi semuanya, atau kita menyelamatkan dengan martabat dan dignity kita, dengan menahan hak Anda. Saya tidak mengatakan, di dalam statement saya mengatakan, bahkan kalau motor itu Anda peroleh dengan uang halal dan dengan gaji Anda yang benar, ini hari ini dianggap melanggar kepatutan dan kepantasan. Mas Andi kan mengatakan tadi kejam, itu kan kata sifat. Patut,
apa yang disebut kepatutan, kepantasan, itu subjektivitas. Jadi dalam hal ini kita tidak hanya pada tataran objektif membetulkan dan mengembalikan reputasi dan kredibilitas dari Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan, kita juga harus bisa mengelola dan menjawab perasaan masyarakat, persepsi masyarakat, subjektif. Namun itu kalau kita mengatakan subjektivitas nggak perlu diperhatikan, salah total. Jadi dalam hal ini pilihan, Mas. Kalau kita lihat prioritasnya, prioritas hari ini adalah mengembalikan kredibilitas dari Kementerian Keuangan. Saya juga mendapatkan feedback, Bu, jangan disuruh untuk tidak bermewah-mewahan di medsos. Yang ditanya adalah sumber dananya. Ya kita lakukan. Makanya tadi saya katakan, Irjen terus melakukan bagaimana setiap profil pegawai Kementerian Keuangan. Hartanya memenuhi nggak? Apakah disebut pantas sehingga kemudian memunculkan alarm kecurigaan? Dan kalau itu alarm bunyi, stepnya harus seperti apa? Jadi karena hari ini semuanya umpel-umpelan, semuanya ingin memuntahkan perasaan, saya dan seluruh jajaran Kementerian Keuangan, Wakil Menteri, Irjen, pemimpin, dan bahkan sampai seluruh staf saya, ayo kita bekerja sama untuk mengembalikan kepercayaan ini. Dan ini frontnya banyak banget. Dan saya juga tidak underestimate bahwa ini adalah sesuatu yang krisis bisa terus disulut. Jadi saya menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang harus diselamatkan untuk kepentingan tidak hanya untuk kita, untuk membersihkan nama kita, tapi membersihkan nama dari seluruh Kementerian Keuangan. Jadi ini adalah tugas kita bersama. Dan semua front, Mas, dari mulai yang emosional tadi, judgment, sampai kalau kemudian ini disebut adil atau nggak adil, ini disebut patut atau nggak patut, ini kredibel atau nggak, langkah kita itu nyata atau nggak, atau ini hanya dianggap lip service, atau ini hanya dianggap sebagai pencitraan, semuanya kan bisa muncul. Fair dalam situasi kita sedang di bawah mikroskop, itu adalah sesuatu yang fair. Jadi nggak usah mengeluh lah, kita kerjain satu demi satu. Kalau ini sekarang moge yang dijadikan masalah, saya bilang, kamu bisa hidup nggak tanpa moge? Bisa, Bu, ya walaupun itu impian saya dari kecil. Tapi menurut kami antara moge dengan menyelamatkan citra DJP lebih penting mana? Lebih penting DJP pastinya. Makanya ya udah, moge itu hilang. Itu adalah necessary victim. Kita nggak merasa bahwa itu adalah sesuatu. Ini moge ya, identik dengan kemewahan. Apalagi kalau kita lihat kan banyak orang jengkel kalau kelompok-kelompok touring moge ya, karena seakan-akan mereka raja jalanan. Memang ada citra negatif, tapi di satu sisi kan banyak orang yang marah juga pada Anda. Itu olahraga, itu hobi, kenapa dilarang? Oke, kita nggak perlu itu lagi. Tapi saya boleh jawab dong, hobi itu kan di Kementerian Keuangan atau di Direktorat Jenderal Pajak ada komunitas ratusan. Hari ini hobi yang khusus ini adalah menimbulkan mudarat lebih banyak. Saya hidup cukup lama. Saya dididik oleh orang tua saya untuk mengatakan banyak keinginan saya, Pak. Tapi orang tua saya selalu mengatakan, mana dari keinginan kamu ini yang menurut kamu adalah yang paling prioritas, paling harus didahulukan. Mana yang lain itu adalah sebetulnya hanya keinginan saat. Bu Ini Menteri, kejadian seperti sekarang. Anda tidak bisa menyamakan semua orang dengan sudut pandang Anda. Karena saya dengar Anda juga mengatakan bahwa kenapa harus moge? Kenapa nggak seperti saya tenang di rumah, baca buku, nyeruput kopi, sederhana sekali. Tapi tidak semua orang punya hobi baca buku seperti Anda. Yang mau ditanyakan Mas Andi itu sebetulnya apa? Kenapa? Apakah saya mengimpos itu? Itu kan tamsil saya untuk mengatakan hari ini. Jadi saya pengen tahu nih, yang mau ditanya Mas Andi itu apa? Apakah saya mengimpos gaya hidup saya? Ya enggak lah, Mas. Saya hanya mengatakan bahwa di dalam situasi seperti ini, hal-hal yang menyebabkan masyarakat makin memiliki skepticism, ada keinginan untuk mengatakan bahwa kita semuanya adalah sama seperti oknum yang jahat, itu kan yang harus dijawab. Itu yang saya ingin menyampaikan, prioritas yang mana hari ini yang harus kita selamatkan. Supaya tidak menimbulkan kebingungan. Ya, tapi Mas Andi kayaknya dari tadi bingung terus deh. Saya bilang, saya bukannya ini. Jadi, what is exactly what you try to ask? Apa sih yang sebetulnya mau ditanya untuk entertaining? Saya mewakili dua pihak. Iya, tapi ini adalah forum yang menurut saya, apakah jawaban itu adalah sebagai sesuatu klarifikasi, atau terus continuing di dalam kebingungan yang terus diputer. Itu menurut saya juga sesuatu yang harus penting untuk kita dudukkan. Hari ini Mas Andi, kalau saya boleh ya, Anda boleh nanti mewakili semua pertanyaan yang sampai tadi apa. Saya nggak membatasi pertanyaan itu. Tapi setiap kali saya dijawab lagi seolah-olah ingin muterin lagi kebingungan. Poin saya adalah hari ini kami mau mendudukkan. Oke, ini ada institusi Kementerian Keuangan, ada Direktorat Jenderal Pajak, ada Direktorat Jenderal Anggaran, ada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kami punya banyak sekali tanggung jawab untuk negara ini. Kami sedang dalam situasi di mana karena ada satu kasus, seluruh institusi ini terancam untuk terganggu kredibilitasnya. Buat saya ini prioritas. Maka saya mengembalikan kembali tadi. Apakah institusi Kementerian Keuangan berfungsi? Apakah Anda masih bisa dipercaya masyarakat? Kalau bisa, tunjukkan. Hal-hal yang membuat masyarakat tidak percaya, atau bahkan merasa skeptis, atau kemudian sinis,
hilangkan, bahkan itu kemudian menimbulkan korban perasaan kita, yaitu konsekuensi tanggung jawab kita. Itu yang sedang kami bangun. Momen huru-hara ini dimanfaatkan oleh banyak pihak tentu ya. Mereka yang selama ini mengkritisi Kementerian Keuangan. Jadi Anda nggak boleh marah pada saya. Enggak, aku nggak marah. Tapi Oke. suara saya tinggi ya kayak tadi Tinggi. ya. Iya. Ya. Perlu saya turunkan suara saya Sedikit sekarang. lah. Oke, terima kasih. Nah,